Yang pertama ada definisi, subjek pajak adalah pihak atau individu yang dikenai kewajiban pajak. Subjek pajak mencakup orang pribadi, badan seperti perusahaan atau organisasi, dan bentuk usaha tetap atau BUT. Berdasarkan kedudukannya, subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri yang tinggal atau berkedudukan di Indonesia, dan subjek pajak luar negeri yang memiliki penghasilan dari Indonesia tetapi berkedudukan di luar negeri. Selanjutnya ada yang menjadi subjek pajak, di antara lain yaitu yang pertama orang pribadi, individu baik warga negara Indonesia maupun asing yang memiliki penghasilan atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam setahun. Yang kedua ada warisan yang belum terbagi. Harta peninggalan dari orang yang telah meninggal dianggap sebagai satu kesatuan yang menggantikan status orang tersebut hingga harta warisan dibagi kepada ahli warisnya. Yang ketiga ada badan, merupakan entitas baik berbadan hukum maupun tidak, seperti perusahaan, organisasi, yayasan, koperasi, dan lain-lainnya yang menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia. Yang terakhir ada bentuk usaha tetap atau BUT, usaha milik pihak asing yang beroperasi di Indonesia melalui fasilitas tetap seperti kantor cabang, pabrik, gudang, atau camp. BUT dikenai pajak atas penghasilan yang diperoleh dari aktivitas di Indonesia. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Cindy. Nah, selanjutnya di sini ada subjek pajak dalam dan luar negeri. Kita bahas satu-satu ya, apa aja sih yang termasuk ke dalam subjek pajak dalam dan luar negeri. Pertama, kita mau bahas subjek pajak dalam negeri. Apa aja sih yang termasuk subjek pajak dalam negeri itu? Yang pertama ada orang yang tinggal di Indonesia, itu termasuk ke subjek pajak dalam negeri. Yang kedua ada orang yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam setahun atau yang memiliki niat untuk tinggal di Indonesia. Itu seperti orang asing yang mau tinggal di Indonesia, jadi bisa kena subjek pajak dalam negeri. Yang ketiga ada badan atau organisasi yang didirikan untuk berkedudukan di Indonesia. Dan yang keempat ada bentuk usaha tetap atau BUT. Ini mencakup bisnis asing yang memiliki kegiatan di Indonesia dan dianggap memiliki kantor atau usaha di sini di Indonesia. Dan yang terakhir ada warisan yang belum terbagi, itu juga termasuk ke dalam subjek pajak dalam negeri. Nah, mungkin itu yang bisa saya paparkan di dalam subjek pajak dalam negeri. Selanjutnya kita akan bahas subjek pajak luar negeri. Apa aja yang masuk ke dalam subjek pajak luar negeri ini? Yang pertama ada orang pribadi dan badan asing yang memiliki usaha melalui BUT di Indonesia. Yang kedua ada warga negara asing yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Yang ketiga ada WNI yang tinggal di luar negeri lebih dari 183 hari dan memenuhi persyaratan tertentu. Dan yang terakhir ada badan asing yang tidak didirikan di Indonesia tetapi memiliki usaha atau menerima penghasilan dari Indonesia baik melalui BUT maupun tidak. Mungkin itu saja yang termasuk ke dalam subjek pajak luar negeri. Selanjutnya kita akan membahas kewajiban pajak subjektif. Pajak subjektif merupakan seorang atau badan yang memenuhi syarat sebagai subjek pajak sehingga bisa dikenakan pajak penghasilan. Ini penting karena menentukan saat dimulainya atau berakhirnya kewajiban pajak subjektif. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tidak termasuk subjek pajak, pengecualian subjek pajak di Indonesia ini berlaku untuk beberapa kategori entitas dan individu dengan kriteria tertentu, diantaranya kantor perwakilan negara asing, kantor perwakilan negara yang tidak dianggap sebagai subjek pajak. Adapun pejabat organisasi internasional yang bukan warga negara Indonesia itu tidak termasuk subjek pajak.
Adapun objek pajak penghasilannya merupakan di sini ada objek pajak penghasilannya merupakan segala jenis penghasilan. Di sini ada objek penghasilan yang di sini ada objek penghasilan merupakan segala jenis penghasilan yang diperoleh oleh individu maupun badan yang menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan di Indonesia. Menurut UU Pajak, penghasilan di Indonesia, objek pajak penghasilan meliputi segala bentuk tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut. Di antaranya yang pertama ada penghasilan dari pekerjaan, yaitu gaji, upah, honorarium, tunjangan, bonus, dan pembayaran lain yang terkait dengan pekerjaan atau jasa. Ataupun penghasilan dari modal atau investasi, dividen, harga, royalti, sewa, dan pengalihan harta. Ada juga pengecualian work with income, warga negara asing atau WNA yang menjadi subjek pajak dalam negeri dan hanya dikenai pajak atas penghasilan dari Indonesia dengan ketentuan jika memiliki keahlian tertentu berlaku selama 4 tahun sejak menjadi subjek pajak dalam negeri. Pengecualian ini tidak berlaku bagi WNA yang memanfaatkan persetujuan penghindaran pajak berganda P3B atau P3B antaranya Indonesia dan negara asalnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ada penghasilan dikenai pajak bersifat final. Berikut penghasilan yang dikenai pajak bersifat final meliputi bunga termasuk bunga deposito, tabungan lainnya, hadiah undian. Penghasilan dari hadiah undian dikenai pajak final. Transaksi saham dan sekuritas lainnya, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan. Penghasilan tertentu lainnya termasuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Terus ada yang kedua, bukan objek pajak penghasilan adalah jenis penghasilan yang tidak dikenakan pajak penghasilan PPh sesuai dengan ketentuan peraturan pajak Indonesia. Penghasilan ini dikecualikan dari pengenaan pajak karena berbagai alasan seperti sifatnya yang tidak menambah kemampuan ekonomis atau sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan sosial dan ekonomi. Beberapa contoh penghasilan yang bukan objek pajak penghasilan Indonesia di antara lain bantuan atau sumbangan, bantuan sumbangan warisan, penerimaan warisan dari anggota keluarga tidak dikenakan pajak penghasilan, pergantian atau imbalan dari asuransi, pergantian kerugian dari asuransi yang bersifat ganti rugi, setoran modal atau tambahan modal yang diterima perusahaan dari pemegang saham, bagian laba yang diterima anggota persekutuan atau firma yang tidak berbadan hukum. Penghasilan yang bukan objek pajaknya tidak termasuk dalam perhitungan penghasilan kena pajak wajib pajak sehingga tidak perlu dilaporkan dalam surat pemberitahuan SPT tahunan.